Melihat begini, ada hadis yang cukup bisa dijadikan sebuah pegangan untuk sebuah proses politik. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan sebuah arahan kepada kita tentang dicabutnya ilmu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya ilmu itu tidak hilang seketika, tapi ilmu itu akan hilang ketika para ulama-ulama itu meninggal. Nah, ketika ulama-ulama ini meninggal, maka menurut hadis itu lanjutannya adalah tidak ada yang mengarahkan umat. Ketika tidak ada yang mengarahkan umat, jadi ulama ini kan yang mencerdaskan umat, yang memberikan arahan pada umat. Nah, ketika tidak ada arahan dan pencerdasan itu, maka yang terpilih di antara manusia adalah ruwaibidah, itu pemimpin-pemimpin bodoh. Itu kata Rasulullah. Artinya masuk akal ya. Kalau misalnya literasinya nggak ada, maka ketika literasi nggak ada, yang terjadi adalah orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin bukan karena sebab dia punya sebuah kapabilitas, tapi yang terjadi adalah karena dia dalam tanda kutip disukai, atau bisa bayar banyak influencer atau endorser, atau bisa melakukan proses-proses yang tidak ada hubungannya dengan pemilihan pemimpin, kan gitu. Nah, maka yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang nggak ngerti dengan tugasnya. Nah, ketika itu terjadi, maka rusaklah masyarakat. Makanya ada orang-orang bilang demokrasi itu nggak cocok pada satu masyarakat yang belum mature. Kenapa dia belum mature? Karena ketika dia milih bukan berdasarkan ilmu, tapi dia milih berdasarkan sesuatu yang lain. Contoh misalnya ya, anggaplah gini Prof, kita lagi mau untuk memilih imam untuk sholat, antara orang tua yang dia baru masuk Islam dengan kemudian Felix Yao dengan Ustadz Adi Hidayat nih. Satu lagi misalnya Paman Gembul misalnya. Nah, profesor milih yang mana? Ya pasti Adi Hidayat Ustadz lah. Adi Hidayat. Karena profesor punya ilmu. Tapi ketika nanti ada kita nanya sama orang-orang yang baru masuk Islam juga, dia akan bilang, saya akan pilih yang terakhir, Paman Gembul. Lah kenapa? Kan lucu.